apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan umat. Maka Nuh juga mengatakan begitu, kalau kalian mengejek kami, kami pun mengejekmu. Dan ejekan Nabi Nuh ini yang paling benar. Kenapa Nabi Nuh mengejek? Ya mereka itu begitu tololnya. Kenapa diberi peringatan nggak mau mengikutinya? Sementara orang-orang kafir itu hatinya tertutup, tidak mau beriman pada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengejek agama, mengejek dakwah itu sudah terjadi sejak dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Itu sudah biasa orang-orang kafir itu mengejek orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu jangan berkecil hati di dalam berdakwah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita benar-benar ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapkan, karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa yang akan banyak memberikan kebaikan pada kita manakala kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah akan menetapkan kenikmatan ini pada kita, dituntaskannya hidup kita sampai akhir Ramadan, dan kita benar-benar bisa meraih manfaat daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini saya ditugasi takmir. Ini takmirnya luar biasa. Saya diminta untuk memberikan kultum, ya. Kultum itu kuliah 7 menit, kurang lebih 7 menit lah. Kurang lebih. Nah, tetapi tema yang diberikan itu luar biasa, yaitu sejarah kehidupan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Jadi kalau dakwahnya Nabi Nuh dalam Al-Quran disebutkan 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun berdakwah. Para ulama mengatakan yang 50 tahun itu maksudnya umur Nabi Nuh ketika kecil sampai beliau berdakwah. Jadi genap usia 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun suruh nyeritakan 7 menit. Nah, oleh karena itu, ya hari ini saya nggak bisa menceritakan kisah Nabi Nuh tuntas, nggak mungkin. Maka ya sekedar mukadimah saja. Nanti di lain kesempatan ya akan kita bahas, karena memang sejarah kehidupan Nabi Nuh itu luar biasa, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun, itu tidak menghasilkan banyak hal, karena umat yang ikut Nabi Nuh itu hanya sedikit sekali. Jadi hanya tidak ada 100 orang, ya begitu. Hanya jadi sedikit sekali. Bahkan keluarganya ada yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Nuh
sudah sampai tuntas begitu, sudah 950 tahun berdakwah, pengikutnya tidak banyak, dan Nabi Nuh ini senantiasa mendapatkan ejekan-ejekan dari umatnya. Diajak luar biasa. Nabi Nuh ini senantiasa mengingatkan tentang azab Allah yang sangat pedih yang akan menimpa kepada mereka yang tidak mau beriman. Tetapi peringatan Nabi Nuh ini senantiasa diejek. Nah, kemudian doa Nabi Nuh ini kemudian dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh minta pertolongan pada Allah supaya mereka diazab dan supaya mereka tidak disisakan satu orang pun di antara mereka. Coba, doanya luar biasa. Tidak ada yang disisakan satu orang pun di antara mereka. Karena apa? Karena mereka itu senantiasa mewasiatkan kepada anak-anaknya, keluarganya, pokoknya jangan sampai mengikuti Nabi Nuh. Dan harus mereka senantiasa memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Jadi turun-temurun mereka senantiasa wasiat begitu. Sehingga kalau seandainya ada disisakan satu orang atau dua orang, nanti mereka akan melahirkan generasi baru yang masih tetap kufur. Nah, oleh karena itu doanya Nabi Nuh supaya mereka semuanya dihabisi semua. Tidak disisakan satu orang pun. Dan Allah mengingatkan, baik tak kabulkan begitu. Tetapi setelah ini jangan menyesal. Artinya jangan terus berubah pikiran, menyaksikan azab Allah yang sangat dahsyat. Jangan sampai menyesal. Karena di situ juga ada anaknya Nabi Nuh. Kalau dalam itu disebut Yam anaknya namanya, tetapi di dalam Alkitab disebut Kan'an. Nah, akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera atau perahu atau kapal yang sangat besar. Ini dalam sejarah ini tidak ada kapal sebesar itu baik sebelum maupun sesudahnya. Sampai hari ini belum pernah ada kapal sebesar itu. Karena kapal itu dipakai untuk memuat hewan-hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu dimuat di sana karena untuk kehidupan baru Nabi Nuh dan umatnya. Nah, kemudian ketika Nabi Nuh membuat kapal itu atas petunjuk Allah, atas bimbingan Allah, itu di siang hari. Artinya musim kemarau, nggak ada hujan, nggak ada apa, itu di tengah lapang bikin perahu. Maka mereka orang-orang kafir semakin menjadi-jadi. Ini Nuh ini sudah gila. Nggak ada hujan, nggak ada mendung, bikin perahu di tanah lapang, tidak di lautan. Mereka semakin menjadi-jadi, mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di dalam Al-Quran surat Hud juga disebutkan tentang olok-olok mereka itu. Wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Artinya itu sikap Nuh bahwa mereka itu mengejek apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan umat. Maka Nuh juga mengatakan begitu, kalau kalian mengejek kami, kami pun mengejekmu. Dan ejekan Nabi Nuh ini yang paling benar. Kenapa
Nabi Nuh mengejek, ya mereka itu begitu tololnya. Kenapa diberi peringatan nggak mau mengikutinya? Sementara orang-orang kafir itu hatinya tertutup, tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengejek agama, mengejek dakwah itu sudah terjadi sejak dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Itu sudah biasa orang-orang kafir itu mengejek orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu jangan berkecil hati di dalam berdakwah, ya. Ini pesan kami pada para pemuda, berdakwah jangan minder, karena kita dalam kebenaran. Kita dalam kebenaran. Orang-orang kafir biasa, orang-orang munafik biasa mengejek-ejek kita. Tetapi dalam sejarah kehidupan umat manusia, siapapun mereka, penguasa manapun mereka, kalau memusuhi Islam, pasti tumbang. Pasti tumbang. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Siapapun yang memusuhi Islam, pasti hancur. Nah, itu pelajaran berharga bagi kita. Kita ini diperintahkan untuk berdakwah, untuk berjuang, ya. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Nah, kemudian akhirnya mulailah setelah kapal selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka mulailah, kalau dalam Al-Quran disebut dapur, ya. Di dapur itu mulai memancarkan air. Kemudian di mana-mana di muka bumi ini memancarkan sumber air. Sehingga terjadilah banjir bandang, ya, banjir bah yang luar biasa. Waktu itu kalau dalam kisah itu disebutkan anaknya Nabi Nuh itu dinasihati Nabi Nuh, tidak mau. Diingatkan, kamu nanti akan tenggelam, Allah akan mengazab dengan banjir. Tetap nggak mau. Saya kan orangnya tinggi besar, nggak akan tenggelam. Loh, ini banjirnya banjir tidak sembarangan, luar biasa ini. Nggak, kalau sampai terjadi banjir yang luar biasa, saya akan naik gunung. Tetap akan tenggelam. Tetap akan tenggelam. Jadi Allah itu nggak ada yang mengalahkan, siapapun bisa terjadi. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai kita ini kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah, semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kita lihat di daerah-daerah di NTB, di mana saja, itu Allah bisa membolak-balikan bumi ini. Bahkan di tahun 50 itu ada di Jawa Tengah, ya, di daerah desa Ligitan, ya. Itu ada sebuah desa yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan berkali-kali, tetap saja bermaksiat kepada Allah. Berzina, tidak tahu ibu sama anak, bapak sama anak. Mereka terbiasa begitu. Sampai suatu saat di malam hari yang pas akhirnya terjadi hujan lebat, lampu mati, gelap gulita, mereka tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya ada gunung yang sebetulnya agak jauh sedikit, akhirnya diiris sama Allah, dilemparkan ke desa Ligitan itu. Akhirnya satu desa tertutup gunung blek gitu. Itu bisa dilihat, itu di Jawa Barat masih ada apa namanya, dibikin kayak dinding
prasasti lah ini. Itu pelajaran, tetapi kebanyakan manusia ingkar terhadap apa yang terjadi. Kalau ada musibah, bencana alam, kebanyakan orang menganggap bahwa itu merupakan kejadian alam biasa. Fenomena alam biasa, tidak ada kaitannya dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan kekuasaan Allah. Bukan. Ini lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah, semua apa yang ada di langit dan di bumi, terserah Allah sebagai seorang pemiliknya. Allah hanya berjanji, Allah hanya mengingatkan, Allah hanya memberi petunjuk pada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mengingkarinya. Maka azab Allah itu sangat pedih. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari dakwahnya Nabi Nuh, tentang kesabaran Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, ya, meskipun pengikutnya hanya sedikit, tetapi tetap berdakwah. Dan kita yakin bahwa kebenaran dari itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di pihak yang benar, kita berada di pihak yang pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan gentar, jangan merasa sedih, jangan merasa minder menghadapi orang-orang kafir yang senantiasa mencaci maki kita, mengolok-olok kita. Karena kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.